Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang fitur bentuk, kemudian fitur tekstur, maka Ibu akan menjelaskan satu fitur lagi, yaitu fitur warna atau color feature. Jadi sebenarnya lebih basic ya si color feature ini. Kenapa? Karena memang informasi yang Anda dapatkan ketika mengambil sebuah citra itu kan memang warnanya. Ya, jadi sebenarnya warna ini adalah basic kontennya, yang ketika Anda ambil gambar, informasi yang Anda dapatkan memang kan warnanya. Intensitas dari warna red, intensitas dari warna green, dan juga blue. Oke, jadi kalau kemudian seperti shape atau texture fitur kemarin kan perlu Anda masukkan ke sebuah algoritma gitu ya untuk mendapatkan dia bentuknya apa, teksturnya bagaimana. Nah, kalau warna ini kan dia sudah tersedia di sana. Ya, tidak perlu diubah ke domain yang lain. Seperti itu. Ya, dan warna ini cukup efektif atau sangat efektif ketika Anda mencari atau mengklasifikasikan sebuah objek berdasarkan warnanya. Jadi Anda mau membedakan misalkan jeruk matang dengan jeruk mentah, di mana kalau mentah warnanya relatif hijau misalkan, kalau matang dia relatif kekuningan misalkan, maka ya sudah tidak perlu menggunakan bentuk atau tekstur, cukup berdasarkan warnanya saja. Ya, lebih simpel, lebih ringan komputasinya seperti itu. Oke, nah seringnya informasi warna ini akan dievaluasi melalui histogramnya. Ya, jadi komposisi frekuensinya yang warnanya misalkan pada channel red misalkan. Pada channel red ini maka berapa yang nilainya intensitasnya 0, nilai intensitasnya 1 sampai 255 kan gitu. Ya, itu adalah salah satu caranya untuk mendapatkan fitur warna. Oke, Ibu jelaskan beberapa cara untuk mendapatkan color feature dari sebuah citra. Nah, yang pertama ini juga menggunakan color moments namanya. Jadi kalau color moment ini dia menggunakan statistik saja dari nilai intensitasnya. Jadi secara umum color moments ini dipilih karena memang dia tidak terpengaruh atau invarian terhadap scaling dan rotation. Jadi apakah misalkan jeruknya itu ukurannya kecil, apa jeruknya ukurannya besar, tidak akan terpengaruh nilai dari color momentnya. Atau rotasi, misalkan dari sisi, misalkan jeruk difoto dari sisi kiri, sisi kanan, depan atau belakang misalkan, tidak terpengaruh nilai color momentnya akan tetap. Ya, itu adalah kelebihan dari si color moment. Lalu tentu saja bisa diterapkan pada semua color map, mau RGB, YJBJR, HSV, CAI-LEB dan segala macam bisa. Ya, dan juga sebenarnya hitungannya sederhana karena menggunakan parameter statistik dasar ya. Jadi yang pertama digunakan adalah mean. Mean ini tentu saja di sini N ini adalah jumlah pikselnya, PIJP ini adalah nilai intensitasnya, nilai intensitas dari piksel ke J untuk warna ke I. Jadi misalkan warnanya warna R saja, ya sudah Anda mencari nilai intensitas pada posisi yang warna merah saja. Oke, kemudian yang kedua setelah mencari, ini ada 1/n-nya ya. Ini rumusnya harus adanya 1/n. Oke, kemudian ada lagi standar deviasi, sebaran, bahwa apakah nilainya itu sebarannya, nilai intensitasnya itu cenderung ngumpul, standar deviasinya rendah, atau menyebar, standar deviasinya tinggi. Kemudian bisa dicari menggunakan skewness. Ya, skewness ini adalah apakah
skewness itu dia apakah histogramnya itu cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan atau cenderung pas di tengah-tengah distribusinya kayak gini. Ada lagi yang kemudian kurtosis. Kurtosis itu adalah seberapa lancip atau seberapa landai distribusinya. Apakah warnanya itu distribusinya lancip atau kemudian relatif flat atau datar nyebar gini ya. Nah, itu bisa dicari menggunakan kurtosis. Oke. Nah, biasanya umumnya kalau pakai 1, 2, dan 3 ini sudah cukup untuk dijadikan fitur. Gitu ya. Jadi itu adalah color fitur yang pertama untuk mencari objek berdasarkan warna.